Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, salam semangat. Ketemu lagi dengan Bu Dewi, masih di pembelajaran tematik kelas 2. Nah, tentunya hari ini anak-anak sudah siap untuk belajar bukan? Nah, sebelum kita belajar, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu agar kita dimudahkan dalam belajar. Berdoa, mulai. Let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, add me knowledge and intelligence. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku kecerdasan. Amin. Nah, anak-anak, marilah sekarang kita belajar di tema 5, pengalamanku. Subtema 4, pengalaman di tempat wisata. Pembelajaran 1, kita akan belajar tentang puisi anak dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah. Yang kedua, kita akan mempelajari pengolahan bahan alam dan buatan dalam berkarya. Dan yang ketiga, menghitung atau pengukuran panjang dengan satuan baku. Yuk kita sama-sama simak penjelasannya. Nah anak-anak, sekarang kita di materi yang pertama yaitu mencermati puisi anak. Sama-sama kita simak penjelasannya. Siswa kelas 2 pergi study tour. Study tour selama seminggu. Hari pertama berkunjung ke Taman Nasional. Nama tamannya Bantimurung. Bantimurung terletak di Sulawesi Selatan. Sambil istirahat, siswa bernyanyi. Lagunya Pemandangan. Sebagian siswa lainnya membaca puisi. Nah, kalian, anak-anak, mungkin sudah pernah mendengarkan, membaca, atau bahkan menulis puisi. Puisi pada umumnya dapat menjadi bentuk ekspresi kita. Ekspresi bahagia, sedih, emosi yang kita rasakan, atau saat mengagumi objek tertentu. Secara umum, puisi bisa diartikan sebagai bentuk karya sastra yang memiliki aturan, irama, rima, dan penyusunan bait serta baris dengan pemilihan kata yang cermat. Artinya, kata-kata yang digunakan dalam karya sastra ini akan sedikit berbeda dari kata-kata yang kita gunakan sehari-hari. Hal yang sama berlaku ketika kita membacanya. Ada aturan-aturan yang harus dipenuhi, bukan sembarangan mengucap atau membaca layaknya kita membaca buku atau yang lainnya. Kesalahan yang sering dilakukan dalam membaca puisi adalah membaca seperti cerita biasa, kurang menjiwai isi puisi, tidak menunjukkan tekanan suara yang sesuai isi puisi, serta tak cukup percaya diri saat membacanya. Nah, agar pesan yang ada dalam puisi dapat tersampaikan secara keseluruhan dan maksimal, maka kita harus memperhatikan 3 aspek dalam membaca puisi, di antaranya ekspresi, lafal, dan intonasi. Nah, anak-anak, apa itu ekspresi, lafal, dan intonasi? Yuk kita lihat penjelasannya ya. Nah, ekspresi itu adalah mimik wajah atau raut dari wajah kita, ataupun gerak tubuh yang mengisyaratkan perasaan tergantung kepada isi dan nada puisi yang disampaikan. Puisi yang mengisahkan sebuah kesedihan, maka ekspresi wajahnya harus sendu. Demikian pula bila puisi mengisahkan sukacita, maka ekspresi wajah harus terlihat gembira. Nah, kemudian lafal. Lafal adalah kejelasan dalam mengucapkan setiap kata dan hurufnya. Jadi, dalam membaca puisi, artikulasi harus jelas. Apabila kurang fasih dalam penyampaian tiap kata, maka puisi tidak dapat ditangkap oleh pendengar secara maksimal. Nah, kemudian kalau intonasi adalah perubahan nada, tepatnya naik
dan turunnya nada juga tinggi dan rendahnya suara dengan penekanan tertentu. Nah, untuk intonasi, lafal, dan ekspresi kalian sudah mengerti bukan? Nah, sekarang yuk kita menulis puisi. Nah, dalam menulis puisi ada beberapa hal yang perlu anak-anak perhatikan, yaitu 1. Menentukan dulu tema puisinya. Nah, apa sih itu tema? Tema adalah pokok pikiran atau sederhananya apa sih yang ingin kamu sampaikan ke dalam puisi tersebut. Bisa dikatakan bahwa puisi adalah alat atau sarana dalam menyampaikan gagasan, ide, dan perasaan kita ke dalam bentuk tulisan. Kemudian yang harus diperhatikan yang kedua adalah membuat judul puisi. Jadi setelah menentukan tema, kita akan membuat judulnya. Nah, judul biasanya dibuat setelah kita menentukan tema ya, seperti yang tadi Ibu sudah jelaskan. Sehingga bisa terlihat ada kecocokan atau keterkaitan antara tema dan judul. Nah, ciri-ciri judul harus singkat dan menarik perhatian. Jadi kalau judulnya tidak usah panjang-panjang, tapi singkat namun mewakili dari isi puisi itu ya, dan juga menarik perhatian. Dan yang ketiga, kamu harus memperhatikan membuat kerangka puisi. Kerangka puisi itu adalah teknik yang digunakan untuk membuat sebuah puisi. Kerangka puisi berisikan pokok informasi yang ingin dijabarkan di setiap bait. Sebuah puisi yang baik harus disusun dari kerangka yang isinya saling berkaitan. Nah, anak-anak, sekarang kita mencoba ya. Nah, Ibu akan mencontohkan. Ini kita tulis dulu tema tentang apa ya? Ya, tema tentang pemandangan. Nah, temanya alam ya, atau pemandangan alam boleh. Nah, judulnya apa? Keindahan alam negeriku. Ini contoh dari Ibu ya, Nak. Nah, kemudian kerangka puisinya, bait pertama menyajikan kekaguman terhadap Tuhan. Nah, bentuk puisinya, wahai Tuhan, kagumku padamu atas semua keindahan yang Engkau ciptakan. Anugerah terindah untuk makhluk di bumi ini. Nah, kemudian bait keduanya menyajikan tentang menikmati keindahan alam. Nah, bunyi puisinya, ku pejamkan mataku dan ku rentangkan tanganku sejenak. Ku rasakan lembutnya hembusan angin, terasa sejuk, segar, tenang, dan nyaman. Nah, kemudian di bait ketiga menyajikan hewan dan tumbuhan ikut merasakan keindahan alam. Nah, isi puisinya, kicauan burung terdengar merdu, bunga-bunga pun bermekaran. Mereka ikut merasakan indahnya alam negeriku. Nah, kemudian di bait terakhir, di bait keempat, itu menyajikan tentang menjaga keindahan alam. Nah, bunyi puisinya, keindahan alam terasa sempurna, membuat semua terpesona. Tetapi kita harus menjaganya agar keindahan tak pernah sirna. Nah, itu tadi kerangka puisi dan isi puisinya. Tentu kalian bisa mencobanya nanti ya. Nah, anak-anak, sekarang kita di materi yang kedua, yaitu mengenal bahan alam dan bahan buatan dalam berkarya. Sekarang bagaimana penjelasannya? Kita simak sama-sama ya. Benny melihat botol bekas minuman. Botol tersebut berserakan. Benny mempunyai ide. Benny ingin memanfaatkan botol tersebut. Nah, dengarkan dan lihat percakapan mereka. Benny berkata, "Lihat teman-teman, ada banyak botol bekas. Bagaimana kalau dimanfaatkan? Jadikan saja pot tanaman." Ide yang bagus, Benny. Nah, kalian ingat ya,
bahwa konsumsi rumah tangga yang semakin meningkat menyebabkan banyak sampah di lingkungan sekitar. Salah satu sampah yang paling banyak dihasilkan dari industri rumah tangga adalah plastik. Ya, tentu kalian sering melihat ketika ayah atau ibu berbelanja, maka dapat kantong plastik ya untuk membawa belanjaan. Nah, ternyata plastik itu adalah sampah yang tidak bisa didaur ulang ya. Nah, kita lihat plastik adalah bahan buatan dan merupakan sampah yang sulit terurai di tanah. Penting sekali bagi kita untuk menjaga kelestarian lingkungan dari sampah yang sulit terurai seperti plastik ini. Nah, salah satu cara untuk menjaga kelestarian lingkungan dari limbah yang berbahaya seperti plastik adalah mengolah kembali plastik tersebut. Yuk, limbah plastik seperti botol plastik dapat kita olah kembali menjadi suatu yang berguna seperti kerajinan tangan. Nah, ciri-ciri kerajinan dari botol plastik apa ya? Nah, ciri-cirinya adalah yang pertama, bertekstur licin seperti plastik. Yang kedua, cukup kuat dan anti air. Dan yang ketiga, mudah terbakar dan elastis. Nah, beberapa inspirasi mengenai pemanfaatan botol bekas menjadi kerajinan tangan yang mungkin bisa kamu manfaatkan di rumah. Di antaranya adalah, kita membuat dompet unik dari botol bekas. Nah, bentuknya seperti ini. Cantik juga ya. Nah, kemudian yang kedua, kita dapat membuat boneka unik dari botol bekas. Dan yang ketiga, kita juga dapat membuat tempat alat tulis dari botol bekas. Nah, seperti ini. Kemudian yang keempat, kita dapat membuat hewan dari tutup botol bekas. Nah, lucu ya? Dan indah sekali. Nah, yang kelima adalah pot tanaman dari botol bekas. Nah, bentuknya seperti ini ya, anak-anak. Nah, setiap rumah keluarga biasanya selalu memiliki tanaman, baik tanaman hias seperti bunga-bunga atau tanaman buah-buahan yang diletakkan di taman atau pekarangan rumah. Tanaman hias atau buah-buahan ini tentunya pasti membutuhkan pot agar tanaman hias atau buah-buahan tersebut bisa ditanam. Kita juga bisa membuat pot tanaman sendiri dengan menggunakan botol bekas yang ada di sekitar rumah. Nah, kita dapat menyediakan alat dan bahannya. Yang pertama, pola pot bekas, kemudian cat warna, dan kuas. Cara membuat, yang pertama sediakan alat dan bahan. Kemudian yang kedua, gambar pola sesuai keinginan. Dan yang ketiga, beri cat warna agar menarik. Dan yang keempat, jemur pot yang sudah dicat. Nah, jadi seperti yang ada pada gambar. Indah bukan? Dan lucu sekali. Nah, sekarang kita di materi yang ketiga, yaitu menentukan panjang dengan satuan baku. Bagaimana penjelasannya? Kalian penasaran bukan? Mari kita sama-sama simak penjelasannya. Ayo mengamati. Ukuran botol bekas berbeda-beda. Botol ada yang tinggi, botol ada juga yang pendek. Tinggi botol bekas pertama 26 cm. Tinggi botol bekas yang kedua 15 cm. Berapakah tinggi kedua botol tersebut? Yuk kita lihat penyelesaiannya. Nah, sekarang kita harus tulis dulu diketahui. Tinggi botol pertama 26 cm. Tinggi botol kedua 15 cm. Yang ditanyakan adalah tinggi kedua botol tersebut. Nah, jawabannya adalah tinggi kedua botol sama dengan tinggi botol 1 ditambah tinggi botol 2. Nah, tadi tinggi botol 1 adalah 26 cm dan tinggi botol yang kedua 15 cm. Sehingga kita jumlahkan hasilnya 41 cm. Jadi, tinggi kedua botol adalah 41 cm. Nah, kita lihat lagi contoh yang kedua.
panjang gapura kiri 3.500 cm, panjang gapura kanan 4.000 cm. Berapa meter panjang gabungan gapura kiri dan kanan? Nah, bagaimana penyelesaiannya? Diketahui panjang gapura kiri 3.500 cm, panjang gapura kanan 4.000 cm. Ditanyakan panjang gapura kiri dan kanan dalam satuan meter. Nah, jawabnya adalah panjang gapura kiri dan kanan 3.500 cm ditambah 4.000 cm. Hasilnya 7.500 cm. Tadi yang ditanyakan adalah dalam satuan meter, maka dari centimeter kita ubah ke meter. Ya, kalian tentu ingat 100 cm sama dengan 1 meter. Nah, berarti 7.500 cm sama dengan 75 meter. Jadi, panjang kedua gapura tersebut adalah 75 meter. Nah, sekarang yuk kita sama-sama mengerjakan atau melakukan aktivitas kegiatan 1 untuk mengetahui sampai di mana pemahaman anak-anak terhadap video yang tadi telah disaksikan bersama-sama. Nah, kegiatan pertama, tuliskan apa yang dimaksud dengan ekspresi, lafal, dan intonasi. Kemudian tugas yang kedua, tuliskan contoh tema, judul, dan kerangka puisi. Nah, itu kalian bikin sendiri ya. Tadi Ibu sudah memberikan contohnya. Nah, kemudian yang ketiga, tuliskan ciri-ciri kerajinan dari botol plastik. Dan kegiatan yang berikutnya adalah buatlah 1 buah kerajinan dari botol plastik. Manfaatkanlah bahan-bahan yang ada di rumah kalian dan kalian bebas berkreasi. Tadi Ibu sudah memberikan beberapa contoh kreasi dari botol plastik. Kalian dapat memilih salah satunya. Nah, kemudian di kegiatan kedua dari buku tema 5, subtema 4, pembelajaran 1, soal nomor 1 dan 3, halaman 177 sampai 178. Nah, sekarang selamat beraktivitas dan selamat mencoba. Tetap semangat! Alhamdulillah, selesai juga pembelajaran kita hari ini. Tentunya kalian makin bersemangat dan makin paham. Selamat beraktivitas, tetap semangat, dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.